Gambut dikenal dengan sebutan histosols, tersusun oleh bahan-bahan organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan berkayu, terurai secara tidak sempurna dan menumpuk di satu tempat. Material gambut tertumpuk selama ribuan tahun, membentuk suatu areal cekung dengan drainase yang buruk. Di Indonesia, gambut telah terbentuk sejak ribuan tahun yang lalu. Di sini, tanah gambut dimanfaatkan untuk pertanian, dikelola dengan teknologi khusus sehingga mempunyai profil yang lebih padat dibandingkan tanah gambut pada lahan yang terlantar atau tidak dikelola, sehingga kelestariannya tetap terjaga. Berdasarkan karakteristiknya, kematangan gambut sangat berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan terhadap daya menahan beban tanah gambut yang menghasilkan kondisi tanaman yang kuat dan tegak. Tingkat kematangan gambut terdiri dari 3 jenis, yaitu saprik, hemik, dan fibrik. Gambut fibrik adalah gambut yang tingkat pelapukannya terendah, 2/3 volumenya terisi serat. Gambut saprik adalah gambut yang telah mengalami dekomposisi sempurna, kurang dari 1/3 volumenya berupa serat. Gambut hemik adalah gambut yang tingkat kematangannya sedang, kandungan seratnya 1/3 hingga 2/3 volumenya. Lahan gambut sejak dulu sudah dimanfaatkan oleh para petani lokal untuk bercocok tanam. Padi, nanas, dan juga kelapa sawit adalah beberapa contoh dari jenis komoditi pertanian yang dapat dibudidayakan di atas lahan gambut. Semua berawal ketika suku Bugis dan Banjar yang dikenal sebagai pelaut bermigrasi ke pantai timur Sumatera, tepatnya di daerah Tembilahan dan Kuala Enok atau Jambi, untuk membuka lahan gambut untuk perkebunan kelapa dan karet pada tahun 1900-an. Sekitar tahun 1920-an, suku Banjar di daerah Barabai dan Nagara pergi ke daerah Banjarmasin dan Banjarbaru membuka lahan gambut untuk menanam padi, kelapa, dan karet. Pekanbaru, ibu kota Riau, salah satu provinsi di Indonesia. Dari luas total sekitar 632,3 km persegi, 60% dari total areanya merupakan lahan gambut. Ini adalah bukti bahwa lahan gambut telah dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan masyarakat. Selain itu, sebagian masyarakatnya memanfaatkan gambut untuk pertanian dengan membuat kanal tradisional yang sederhana untuk berkebun nanas. Sedangkan para petani padi mengandalkan musim kemarau untuk mulai menanam. Sementara itu, tata kelola lahan gambut yang lebih modern bisa kita temui di perkebunan kelapa sawit yang telah dimulai sejak tahun 1910. Hingga kini, tingkat produktivitas dari perkebunan kelapa sawit berskala besar tetap terjaga dengan baik. Seiring perkembangan inovasi teknologi, dalam pengelolaannya, perusahaan membangun sistem tata kelola air dengan memperhatikan informasi hidrotopografi disertai dengan media pembuangan air yang berlebih, seperti pintu air dan overflow. Sistem ini berguna untuk menjaga kelembaban gambut agar terhindar dari bahaya kebakaran lahan. Sistem kanalisasi semacam ini juga berfungsi untuk mengendalikan muka air tanah agar kondisi gambut tetap dalam keadaan lembab. Pengelolaan modern didukung oleh fasilitas stasiun pengamatan emisi, atau water monitoring, dan subsidence pool dipakai untuk mempelajari karakter gambut, sehingga dapat menentukan cara pengelolaannya dengan tepat. Selain sistem tata air, pemadatan gambut juga menjadi salah satu faktor yang penting. Pemadatan gambut akan menciptakan pori-pori gambut menjadi rapat, sehingga kapilaritas akan terjadi, sehingga gambut tetap dalam kondisi lembab. Kelembaban tanah adalah kunci untuk menjaga supaya tanah tidak mudah terbakar. Sebagai bentuk mitigasi kebakaran di lahan gambut, pembuatan fasilitas embung air juga dilakukan demi menjamin tersedianya air, khususnya pada saat musim kemarau.
Di perkebunan kelapa sawit pun selalu siap regu patroli api yang dibekali peralatan-peralatan yang memenuhi standar tanggap darurat. Didukung oleh menara pantau untuk memonitor keadaan sepanjang waktu. Penerapan tata kelola gambut yang tepat mampu menghasilkan produksi tanaman-tanaman yang optimal dan menciptakan ekosistem yang terjaga untuk kepentingan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Saya menanam kelapa sawit di lahan gambut mulai tahun 2000-2002. Membuat suatu lingkungan tanaman nyaman, kita buat parit keliling. Dalam 1 bulan kita bisa melaksanakan panen sebanyak 2 kali pemanenan, yaitu bisa menghasilkan produksi kurang lebih 4 ton sampai dengan 6 ton. Kami bisa juga menyekolahkan anak-anak kami sampai di perguruan tinggi. Dengan demikian bisa mensejahterakan kehidupan kami. Saya petani nenas di kawasan bergambut Rimbo Panjang. Kurang lebih dari 6 tahun. Dari tahun 2010 ya. Saya coba penghasilan nenas dari Rimbo Panjang ini sampai sekarang terwujudlah cita anak-anak saya. Begitupun dengan penerapan teknologi mutakhir. Lahan gambut dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas perkebunan kelapa sawit dan komoditi lain. Serta yang paling penting adalah menjaga kelestarian gambut itu sendiri.